bicara tentang uang saja. Kalau panjenengan ingin mewujudkan, jangan sampai panjenengan yang bingung untuk mengejar ke sana kemari rezeki tersebut. Tetapi biarkan rezeki tersebut yang datang kepada kita. Uang tersebut bagaimana caranya bisa terwujud dan datang uang yang mengejar-ngejar kita. Nah, di sini biasanya dulur-dulur itu terjebak dengan kalimat uang datang sendiri, uang mengalir sendiri kepada kita. Bukan berarti uangnya tiba-tiba terbang terus datang ke sini. Tidak seperti itu ya dulur-dulur. Jadi yang dimaksudkan uang datang mengejar kita itu bisa dalam bentuk apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur, rezeki niku sampun wonten sing ngedum. Ya. Terus rezeki itu sudah ada yang ngatur, sudah ada yang bagi. Ya, sebetulnya kalimat ini ya dulur-dulur ya bisa dimaknai sebagai sebuah kalimat yang seolah-olah bahwa kita ini pasrah ya. Pasrah bahwasannya rezeki itu sudah ada takarannya masing-masing. Ya, tentunya ini bisa dikatakan benar tetapi juga bisa tidak. Sama halnya dengan nasib ya. Nasib kita mungkin sudah seperti ini memang. Tetapi kalau kita mau pelajari di dalam kehidupan kita, sebetulnya nasib itu tergantung kita. Jadi kitalah yang punya kuasa untuk menentukan nasib kita. Jadi nasib kita itu mau berubah yang seperti apapun itu tergantung kepada kita sendiri. Nah, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk belajar bareng-bareng bahwa kita rubah sudut pandang kita tentang rezeki sudah ada yang ngatur atau rezeki sudah sesuai dengan pembagiannya. Dalam arti di sini tentunya adalah Tuhan yang Maha Kuasa atau Sang Pencipta atau Gusti Allah. Jadi rezeki itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, ini belajar kita rubah. Tentunya di dalam rangka mewujudkan perubahan nasib yang sedang kita jalani. Yaitu kita rubah bahwa sebetulnya bukan Tuhan itu membagi-bagikan rezeki atau Tuhan itu ngatur-ngatur rezeki, bukan. Ya. Melainkan Tuhan itu sudah menyediakan. Ya, saya ulangi, Tuhan itu sudah menyediakan rezeki untuk kita semua. Tentunya dalam segala hal. Baik yang bersifat fakta maupun yang bersifat tidak fakta. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya agar kita bisa mencapai apa yang dimaksudkan dengan Tuhan sudah menyediakan semuanya, sudah menyediakan segala-galanya. Ya, yang di dalamnya adalah rezeki untuk kita sebagai manusia. Yaitu kita harus mampu mewujudkannya. Jadi rezeki itu sudah tersedia dalam segala bentuk sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Tinggal bagaimana kita mampu mewujudkan rezeki yang sudah disediakan oleh Tuhan. Rezeki yang sudah disediakan oleh Sang Pencipta ini.
Jadi itu tugas kita untuk mewujudkannya. Bukan lagi tugasnya Tuhan untuk bagi-bagi, hei kamu dapat sekian, jenengan dapat sekian, Mas Wahyu dapat sekian, bukan. Tetapi tergantung daripada kita. Nah, untuk mewujudkan inilah yang memang tidak semua orang mampu. Tentunya sesuai dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing. Makanya takarannya setiap orang itu berbeda-beda. Karena apa ya, tergantung daripada kemampuan yang ada di orang tersebut. Saya mungkin tidak bisa sama dengan panjenengan. Panjenengan tidak bisa sama dengan dulur-dulur yang lain. Nah, hal ini karena apa? Dipengaruhi oleh apa? Ya dipengaruhi oleh segala kemampuan, baik kelebihan, kekurangan kita, keterbatasan kita dalam hal-hal tertentu, kan pasti setiap orang berbeda-beda. Nah, Mas Wahyu mencoba untuk memberikan cara agar kita bisa mudah untuk mewujudkan rezeki yang sudah disediakan oleh Yang Maha Kuasa. Bagaimana caranya? Kembali lagi, tidak ada satu kekuatan apapun yang paling besar kecuali kekuatan keyakinan iman kita kepada Yang Maha Kuasa. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi, kalau panjenengan ingin agar rezeki itu mengejar panjenengan, ya, agar rezeki mengejar kita, ya. Jadi jangan kita yang mengejar-ngejar cari rezeki. Tetapi kita ini hanya punya tugas untuk bagaimana kita mampu mewujudkan rezeki tersebut. Kalau mungkin kita gambarkan di sini rezeki dalam bentuk uang saja, ya. Saya tidak melebar ke rezeki-rezeki yang lain dulu, biarpun secara keseluruhan sebetulnya semua sama, ya. Tetapi saya mau lebih spesifik, kita bicara tentang uang saja. Kalau panjenengan ingin mewujudkan, jangan sampai panjenengan yang bingung untuk mengejar ke sana kemari rezeki tersebut. Tetapi biarkan rezeki tersebut yang datang kepada kita. Uang tersebut bagaimana caranya bisa terwujud dan datang uang yang mengejar-ngejar kita. Nah, di sini biasanya dulur-dulur itu terjebak dengan kalimat uang datang sendiri, uang mengalir sendiri kepada kita. Bukan berarti uangnya tiba-tiba terbang terus datang ke sini. Tidak seperti itu ya dulur-dulur. Jadi yang dimaksudkan uang datang mengejar kita, itu bisa dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk pekerjaan kita yang lagi jalan, dagang kita lagi lancar, usaha kita dalam bentuk usaha apapun, pekerjaan kita yang memang lagi bagus-bagusnya, sehingga silih berganti, berdatangan ini tawaran-tawaran, atau mungkin orang-orang yang mau membeli apa yang kita jual. Bahkan mungkin sampai kita nolak karena sudah nggak mampu, nggak ngatasi untuk kita harus melayani semuanya, itu sampai kita tolak-tolak. Nah, inilah yang disebut rezeki mengejar kita. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Bukan berarti uang unyuk-unyuk datang ke kita, enggak seperti itu. Ya. Nah, inilah yang ingin Mas Wahyu sampaikan kepada panjenengan semua, bahwa rubahlah mindset atau cara berpikir kita yang tadinya berpikir bahwa opo jari nrimo ing pandum, bahwasanya rezekiku wis ono sing ngedum. Yang dimaksudkan di sini adalah Gusti Allah yang ngedum rezeki. Ini harus dirubah. Karena Gusti Allah tidak ngedum rezeki, tidak membagi rezeki, tetapi Gusti Allah menyediakan rezeki.
menyiapkan segalanya yang menjadi kebutuhan kita sebagai makhluk ciptaannya. Paham ya dulur-dulur ya. Jadi dirubah mindsetnya, yang tadinya rezeki itu wis ada yang ngedum, sekarang gantian, dibalik bahwa rezeki itu sudah disediakan. Tinggal bagaimana kita mampu mewujudkannya. Bisa kita ambil, bisa juga rezeki itu yang datang kepada kita. Perkara jalannya lewat mana saja, lewat usaha apa saja, melalui siapa saja, kita tidak pernah tahu. Yang terpenting adalah kita harus mampu untuk mewujudkan rezeki yang sudah disediakan oleh Gusti Allah itu. Nah, kalau Mas Wahyu mau kasih cara kepada panjenengan, ya, nanti tinggal bagaimana jenengan mampu memahaminya dan panjenengan mampu menerapkannya itu di dalam kehidupan panjenengan. Semua apa yang menjadi keinginan kita itu tentunya bersumber daripada pola pikir kita. Nah, kalau sudah ada di pola pikir, tinggal bagaimana kita mampu memasukkan itu ke dalam keyakinan iman kita bahwa semuanya akan kun fayakun bisa terjadi di dalam hidup kita. Tentunya dalam segala hal. Karena kita punya kuasa, punya kehendak untuk mewujudkan rezeki yang sudah disediakan oleh Gusti Allah itu tadi. Jadi itu tugas kita sudah. Tuhan itu hanya menciptakan dan menyediakan, menyiapkan segala-galanya. Tugas kita lah untuk mewujudkan itu menjadi nyata sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau sudah diwujudkan, tinggal haruskah kita mengambilnya atau rezeki itu yang datang sendiri kepada kita. Perkara prosesnya kembali lagi. Bukan, yaitu tadi, bukan uangnya unyuk-unyuk datang ke kita atau uangnya tiba-tiba ada di depan kita terus kita mengambilnya, bukan seperti itu. Tetapi melalui banyak cara, yaitu tadi melalui pekerjaan, melalui usaha, melalui bisnis, melalui dagang, melalui apapun. Ya, jadi kalau panjenengan ingin dikejar-kejar rezeki, maksudnya dikejar-kejar yaitu tadi, tinggal kita yang mau ngambil atau rezekinya yang datang lewat pintu manapun, ya lewat jalan apapun. Caranya adalah masukkan semuanya di pola pikir kita. Jadi sudah digambarkan di sini apa yang menjadi keinginan kita, ya diucapkan boleh secara lisan. Kalau punya usaha biar usahanya lancar. Kalau dagang ini biar dagangnya laris. Kalau punya bisnis ini biar bisnisnya ini bisa berjalan dengan baik. Punya usaha apapun intinya biar dipermudah, diperlancar. Pekerjaannya juga demikian, semua. Silahkan itu diucapkan, setelah itu ditanamkan di dalam pola pikirnya, itu diucapkan dan panjenengan tinggal masukkan di dalam keyakinan iman panjenengan kepada Gusti Allah. Bahwa semua itu nanti akan terwujud. Nah, kalau itu sudah panjenengan lakukan, panjenengan hanya tinggal menjalankan. Menjalankan apa? Ya menjalankan prosesnya. Untuk sesuatu yang tidak ada, atau sesuatu yang belum ada, atau sesuatu yang belum terjadi, itu bisa terjadi, bisa terwujud sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kita. Jadi ada itu karena kita, dan tidak ada juga karena kita. Mau cepat, mau lambat prosesnya itu kembali lagi tergantung kita. Yang penting kita jalankan dulu prosesnya dengan baik, dengan benar. Maka nanti keajaiban akan terjadi di sana. Kun fayakun akan terjadi di sana. Jadi ini memang boleh dibilang kelihatan seperti receh ya, remeh sekali di dalam kita mengucapkan, tetapi untuk menjalankannya
belum tentu semuanya bisa atau mampu. Karena apa? Karena kita masuk di dalam keimanan itu ternyata tidak mudah. Lebih besar keraguan kita sebagai manusia. Tadi sering sekali kita meragukan. Meragukan siapa? Meragukan Gusti Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Dan itu sangat salah. Jadi, monggo silahkan dulur-dulur dipahami hal sederhana yang Mas Wahyu sampaikan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk panjenengan semua, ya. Wujudkan apa yang tidak ada menjadi ada. Wujudkan bahwa rezeki ini tidak dibagi oleh Yang Maha Kuasa, tetapi rezeki ini sudah disediakan dan tinggal bagaimana kita mampu mendatangkan atau mengambilnya. Yang jelas poinnya adalah agar terwujud. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi